Dinasti Yuan. Dinasti Yuan dirintis oleh Genghis Khan yang bernama kecil Temujin. Pria yang diperkirakan lahir tahun 1155 ini mengukir namanya sebagai penakluk dunia berkat ekspansi militernya ke berbagai penjuru dunia hingga ke Asia Barat, Timur Tengah, dan Eropa. Terlahir sebagai orang Mongol dari keluarga terhormat, jalannya menuju puncak kepemimpinan suku-suku bangsa Mongol harus melalui jalur panjang, karena ayahnya telah tewas ketika ia masih bocah. Ibunya, seorang pemeluk Kristen Nestorian, juga merupakan tokoh yang dihormati. Melalui diplomasi dan penaklukan, Temujin akhirnya berhasil membuktikan diri layak menjadi pemimpin besar suku-suku Mongol lainnya dan mendaulat dirinya menjadi Khan. Pada tahun 1206, di usianya yang ke-51, suku-suku Mongol itu mengikrarkan kesetiaan kepada Temujin sebagai Khan dengan gelar Genghis Khan. Pada mulanya, suku-suku Mongol adalah taklukan kerajaan Qin. Mereka gemar berperang satu sama lainnya. Bangsa Mongol umumnya nomaden, hidup dengan beternak dan berdagang kulit dan daging, serta menyediakan kuda dan unta sebagai sarana angkut di daerah gurun. Kendati hidup berpindah-pindah dan berusaha memenuhi kebutuhannya secara swasembada, mereka memelihara hubungan baik dengan suku-suku tetangganya yang hidup dari bercocok tanam. Dengan mereka inilah orang-orang Mongol memperdagangkan komoditas yang mereka hasilkan. Genghis Khan tetap mempertahankan gaya hidup nomaden, kendati ia sudah di puncak kekuasaannya. Kepiawaiannya memperbanyak dan mempertahankan pengikut merupakan kunci utama keberhasilannya dalam menyatukan suku-suku Mongol. Keberhasilan ini kemudian mendorong Genghis Khan mulai mengincar negara-negara tetangganya. Ada berbagai spekulasi tentang motif Genghis Khan melakukan penaklukan demi penaklukan. Dihikayatkan sekali waktu Genghis Khan muda sedang berbincang-bincang dengan pengikutnya dan ia bertanya, "Apa sukacita paling besar dalam kehidupan manusia?" Sebagian dari mereka menjawab berburu, berpesta, dan menjelajah ke negeri baru. Tapi Genghis Khan konon mengatakan, sukacita terbesar bagi seorang laki-laki adalah memerangi musuh dan menaklukkannya, mengambil alih kuda-kudanya, membuat kekasih-kekasih musuh itu menangis, serta menguasai istri-istri dan semua anaknya. Kebangkitan bangsa Mongol di bawah Genghis Khan oleh dinasti Song dinilai sebagai kesempatan berharga untuk menjalin aliansi untuk menaklukkan kerajaan Qin. Namun, bagi Genghis Khan, penaklukan Qin justru menjadi ancaman bagi penaklukan selanjutnya. Ia pun memerangi kerajaan Liao Barat dan menguasainya. Selanjutnya, ia menggilas negeri-negeri di Asia Tengah dan Selatan hingga ke Persia, Arabia, dan Turki, sampai wafatnya pada tahun 1227. Putra ketiga Genghis Khan, Ogodai namanya, meneruskan kekuasaan. Tidak kalah jaya dibanding ayahnya, ia berusaha menggulung dinasti Song. Tidak berhasil, lalu ia membidik Eropa, antara lain memusnahkan Moskow dan Kiev. Pasukan kesatria Jerman di Liegnitz juga mereka remukkan. Ogodai Khan meninggal mendadak pada tahun 1241 dan kekuasaan berpindah kepada Mangu, cucu Genghis Khan. Di bawah Mangu Khan, bangsa Mongol menghancurkan kekhalifahan Abbasiyah yang beribu kota di Baghdad. Selanjutnya, ia menitahkan saudaranya Kublai, kelak menjadi Khan berikutnya, menjadi wakilnya di daerah-daerah yang direbut. Kerajaan Nanzhou di Yunan juga ditaklukkan dengan maksud menjadikannya sebagai pangkalan untuk menyerang Song dari arah selatan. Untuk mengurung posisi Song, mereka maju lebih jauh dengan menundukkan Indochina. Tetapi sebelum operasi penyerbuan Song ini terlaksana, Mangu Khan meninggal mendadak. Maka Kublai pun naik tahta. Ia memerintahkan para jenderalnya untuk mengangkat dirinya sebagai Khan baru pada tahun 1260.
Pasukan Mongol pun menggilas dinasti Song hingga berhasil merebut Linan pada tahun 1276. Kublai adalah raja Mongol pertama yang menempatkan ibu kotanya di wilayah Tiongkok, yakni Beijing, sebagai simbol penguasaan Mongol atas Tiongkok. Kemudian Kublai memakai nama Tiongkok, Yuan, bagi dinasti barunya yang menguasai Tiongkok untuk 100 tahun berikutnya. Di bawah 5 kaisar penerus Kublai hingga tumbang pada tahun 1368 oleh pemberontakan petani. Dinasti Yuan merupakan dinasti asing di Tiongkok didirikan oleh bangsa Mongol, maka dapat dimaklumi dalam menancapkan kekuasaannya, Kublai Khan memastikan orang Mongol saja yang boleh menduduki posisi-posisi kunci di jajaran militer dan pemerintahan. Sedangkan di daerah-daerah ada kalanya orang Tiongkok dari kalangan Muslim diangkat sebagai wakil. Tetapi orang Tiongkok asli tidak diberi kesempatan sama sekali. Mereka cuma diberi posisi-posisi terendah. Kublai Khan juga membuat pengelompokan penduduk menjadi 3 golongan. Penduduk berkebangsaan Mongol, berkebangsaan lainnya, dan berkebangsaan Tiongkok. Perkawinan antar bangsa dilarang keras. Terhadap bangsa Tiongkok, Kublai Khan lebih mengutamakan mereka yang berasal dari wilayah utara ketimbang selatan. Sebab orang Tiongkok utara sudah terbiasa bergaul dengan bangsa-bangsa nomaden seperti Mongol. Walaupun ketidakpercayaan terhadap penduduk berkebangsaan Tiongkok sangat kuat dan mereka dipinggirkan dari posisi-posisi kekuasaan, Kublai Khan sendiri justru menerapkan kebijakan sebaliknya terhadap sistem yang sudah terbangun di Tiongkok. Ia mengadopsi bahkan memperluas praktik-praktik pemerintahan yang sudah berjalan di Tiongkok selama ini, yang dianggapnya berguna dan efektif. Kublai Khan juga mendirikan biro-biro penerjemahan yang tugasnya menyajikan karya-karya Tiongkok klasik ke bahasa Mongol. Untuk tujuan yang sama, ia membangun perpustakaan kekaisaran. Kublai Khan juga menerbitkan mata uang yang berlaku di seluruh wilayah Tiongkok. Berbeda dengan dinasti Song yang menerbitkan mata uang yang hanya berlaku di wilayah tertentu saja. Di bidang perdagangan, dinasti Yuan lebih berpihak kepada bangsa-bangsa non-Tiongkok dan mendorong banyak pedagang dari Asia Tengah dan Timur Tengah. Jalur sutra kembali ramai. Ribuan utusan dagang dari barat datang dan tinggal di Tiongkok. Banyak diantaranya membuka perwakilan tetap. Dari berbagai kunjungan orang barat ke Tiongkok di masa itu, sejumlah nama tercatat dalam sejarah. Di antaranya adalah Giovanni de Plano Carpini, seorang pastor Katolik yang tiba di Karakorum, ibu kota dinasti Mongol sebelum pindah ke Beijing pada tahun 1246. Lalu pastor Fransiskan dari Flemish, William Rubruck yang diutus Raja Prancis Louis IX pada tahun 1253. 5 tahun kemudian giliran Maffeo dan Niccolo Polo, saudagar dari Venesia, berkunjung ke Tiongkok untuk pertama kalinya. Pada kunjungan yang kedua, Niccolo Polo membawa serta putranya Marco Polo, yang di kemudian hari sangat terkenal karena bukunya yang menceritakan kehebatan Tiongkok. Seorang pastor Italia, John Montecorvino, dicatat sebagai tokoh paling sukses mewakili gereja Katolik di Tiongkok. Ia berangkat dari Hormuz, Teluk Persia pada tahun 1291 dan kemudian sempat didampingi Pastor Odoric Pordenone. Montecorvino meninggal sebagai uskup agung Kambaluk pada tahun 1328. Catatan lain adalah datangnya Pastor John Morignoli, tetapi setelah itu kekristenan sudah menghilang dari Tiongkok sampai sekitar tahun 1600 ketika pastor-pastor Yesuit datang. Tanpa mengetahui bahwa sebelumnya pastor-pastor Fransiskan sudah pernah mengunjungi Tiongkok. Marco Polo membuat Tiongkok semakin dikenal di barat lewat buku yang ditulisnya bersama Rusticien de Pisa yang mengisahkan perjalanannya ke Tiongkok. Saat memulai perjalanan ke Tiongkok bersama ayahnya, usia Marco Polo baru 17 tahun. Kublai Khan segera tertarik padanya, terutama karena Marco bisa dengan cepat menguasai bahasa Tiongkok. Marco Polo di kemudian hari diberi kepercayaan di pemerintahannya, bahkan diberi jabatan sebagai gubernur Yangzhou. Setelah di Tiongkok selama 17 tahun, Marco Polo berniat pulang ke Italia, tetapi Kublai Khan tidak memberi izin.
Berbagai alasan dikemukakan namun tidak berhasil meyakinkan kaisar. Sampai pada tahun 1289, Khan di Persia mengirim utusan yang mengatakan bahwa permaisurinya baru saja wafat. Khan Persia itu meminta kepada Kublai Khan agar dikirimi seorang putri Mongol sebagai penggantinya. Karena pada saat itu jalan darat ke Persia kurang aman, Marco Polo menaruhkan diri memandu rombongan lewat laut. Ini tawaran yang wajar karena keluarga Polo terkenal sebagai ahli pelayaran. Maka pada tahun 1292 Marco pun bertolak dari Chuanzhou mengawal si putri Mongol menuju Persia. Setelah menunaikan tugasnya, Marco Polo tidak kembali ke Tiongkok, melainkan pulang ke Venesia. Sudah 20 tahun ia pergi dari tanah airnya. Marco Polo ikut bertempur membela Venesia ketika pecah perang dengan Genoa. Perang inilah yang membawa Marco masuk bui. Di penjara, ia mengisahkan pengalamannya selama di Tiongkok kepada Rustician de Pisa, teman sepenjaranya. Maka terbitlah buku yang sangat terkenal itu. Dalam buku itu, oleh sejarawan dinilai terlalu melebih-lebihkan. Marco menggambarkan semua yang dilihatnya di berbagai wilayah Tiongkok yang dikunjunginya selama 17 tahun, menjadi bagian dari pemerintahan Kublai Khan, termasuk berbagai hal yang unik, aneh, dan eksentrik tentang Kublai Khan, majikannya yang memiliki kekuasaan tidak terhingga. Kublai Khan digambarkan hidup dengan kemewahan yang tiada tertandingi. Untuk menjamin ketersediaan koumis, sejenis minuman yang terbuat dari susu yang difermentasi bagi sang kaisar, paling tidak 1.000 kuda putih disiapkan di kandangnya. Keempat istrinya masing-masing dilayani oleh 10.000 pembantu. Lalu 30 dari 40 selir Kublai Khan setiap tahun dipilih dari sekitar 500 gadis cantik yang didatangkan dari seluruh kekaisaran. Catatan lain tentang Kublai Khan berkenaan dengan sejarah Indonesia adalah ekspedisi pasukannya ke Jawa. Pada tahun 1280, ia mengirimkan utusan untuk memaksa penguasa Jawa mengakui kekaisarannya. Kertanegara yang menjadi raja kala itu menolak mentah-mentah bahkan menghina kaisar Mongol itu dengan melukai wajah sang utusan. Kublai Khan pun murka lalu mengirim ulang pasukan besar untuk menaklukkan kerajaan Singasari. Hanya saja ketika itu Kertanegara sudah tiada, yang tewas oleh tikaman seorang pemberontak bernama Jayakatwang. Sebanyak 20.000 pasukan Kublai Khan yang tiba di Jawa kemudian harus berhadapan dengan Raden Wijaya, menantu Kertanegara yang kini menjadi penguasa baru. Berbeda dengan sang mertua yang bersikap bermusuhan, Raden Wijaya memilih diplomasi damai dan berencana memanfaatkan tentara Mongol itu untuk menekuk si pemberontak Jayakatwang. Maka terjadilah persekutuan antara Raden Wijaya dan pasukan Kublai Khan yang akhirnya berhasil membekuk Jayakatwang. Dengan kemenangan itu, Raden Wijaya semakin kukuh sebagai penguasa Majapahit dan berniat lepas dari ketergantungan pada pasukan Mongol. Lalu diserangnya tentara Mongol itu yang terpaksa kabur ke negerinya. Permusuhan pun terjadi antara Majapahit dan Tiongkok yang berlangsung cukup lama, tetapi diakhiri dengan perdamaian dan persahabatan. Pada tahun 1297, Raden Wijaya mengirim utusan ke Tiongkok. Saat itu Kublai Khan telah wafat dan kaisar Mongol yang baru adalah Cheng Chong. Ahli sejarah mengatakan walaupun Kublai Khan orang Mongol, berarti bangsa asing di Tiongkok. Sebagai kaisar ia tidak berusaha memongolkan Tiongkok, melainkan dinasti itu sendirilah yang mentiongkokkan diri. Antara lain dengan memakai nama Tiongkok, yakni Yuan, sebagai nama dinastinya. Dalam sejarah, bukan hanya bangsa Mongol yang pernah menguasai Tiongkok. Sebagaimana dikatakan oleh sejarawan Wang Kungwu, dalam beberapa ribu tahun terakhir, bangsa Tiongkok sebenarnya hanya bisa mengklaim pemerintah negeri mereka sendiri selama 280 tahun. Meskipun begitu, semua penguasa asing itu mengadopsi budaya Konfusian dan sistem pemerintahan berbasis Konfusian. Seorang penakluk Tiongkok lambat laun menjadi Tiongkok akhirnya ketimbang sebaliknya. Kublai Khan wafat pada tahun 1294, tetapi kaisar-kaisar penerusnya makin lama makin lemah. Konflik internal dan semakin merosotnya disiplin para pemimpin Mongol menyebabkan kemunduran dinasti Yuan. Ditambah dengan bencana banjir yang kerap terjadi, maka pemberontakan rakyat Tiongkok semakin marak saja.
Salah satu yang terpenting dipimpin oleh Chu Yuanzhang yang berhasil merebut ibu kota dinasti Yuan pada tahun 1368. Pemberontakan Chu Yuanzhang sering dihubungkan dengan pemberontakan Sorban Merah, sebuah gerakan bawah tanah yang pemimpinnya mengklaim diri sebagai Maitreya Buddha, yakni sang pembebas atau Mesias kaum Buddhis yang sangat anti-Mongol. Pemberontakan lain seperti pemberontakan Awan Putih yang dipimpin biksu Qingjiao dari Linan turut mempercepat runtuhnya dinasti Yuan.